Dalam intensitas tinggi, sedangkan ketidakjelasan uncertainty merupakan ketidakpastian yang tidak terjelaskan secara deterministik. Complexity adalah suatu kondisi di mana saat awal aksesibilitas dapat dilaksanakan secara sederhana dan langsung, yang kemudian menjadi lebih rumit. Sedangkan ambiguity adalah merupakan berbagai pemaknaan terhadap kejadian di sekeliling kita. Christensen 2018. Adapun Bani adalah kondisi di mana kerapuhan little and size terjadi yang berlebih dan non-linearity di antara harapan serta unkomprehensifnya situasi yang dihadapi organisasi. Keadaan ini memang menggambarkan situasi yang sangat-sangat disruptif yang disebabkan oleh berkembangnya inovasi secara unprecedented yang kemudian terjadi, sehingga bagi setiap organisasi untuk bertransformasi dengan menyusun strategi yang tepat agar dapat beradaptasi secara tepat terhadap perubahan-perubahan itu sendiri. Kemudian kita ketahui bahwa konsultan McKinsey mengatakan bahwa kondisi perubahan tersebut merambah ke berbagai sektor lini yang terjadi pergeseran struktural supply dan demand terhadap tenaga kerja organisasi yang berkelanjutan. Kemudian dalam MHC ini yang disarankan adalah bahwa terfokus pada output dan outcome dan menginvestasikan dana organisasi ke arah penciptaan nilai tambah bagi organisasi melalui HC organisasi. Kemudian menjadikan kompetensi dan talenta sebagai keunggulan kompetitif organisasi. Hadirin yang saya hormati, bahwa kompetensi itu sendiri adalah merupakan keterukuran knowledge, skill, abilities, dan behavior yang melekat pada individual karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang disingkat oleh para ahli adalah KSAB tersebut dibawa sejak lahir dan bisa dipelajari. Masukkan ke dalam suatu tanti kompetensi dan talenta Human Capital Organization dan melakukan penganalisaan terhadap jabatan dan mendudukkan keputusan-keputusan berdasarkan talenta dan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi berdasarkan apa yang dicantumkan dan teranalisis dan terdata di dalam tangki kompetensi tersebut. Baik, kemudian hadirin yang saya hormati, salah satu yang harus dilakukan oleh satu organisasi dalam berkomitmen untuk menerapkan MHC adalah, kita ketahui bersama bahwa komitmen itu adalah janji yang dibuat oleh seluruh jajaran satu organisasi, terutama pimpinan organisasi, yang mengharuskan organisasi untuk tetap komit dan tetap strike to the rule yang sudah dibuatkan. Tentunya tantangannya pastinya adalah menyiapkan basis data itu bukan hal yang mudah, dan mengidentifikasi kompetensi dan talenta juga itu bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan penganalisaan dan butuh waktu yang tepat dan kelengkapan data dari segala human capital yang dimiliki oleh satu organisasi. Kemudian merencanakan mengimplementasikan program skilling dan reskilling capital organisasi secara tepat dan adaptif melalui manajemen human capital yang baik dan tepat dan efektif. Kemudian menyiapkan HC yang memiliki kemampuan memahami, mengoperasikan teknologi digital seperti AI, big data, cloud computing, dan automation. Menyiapkan soft skill HC yang tangguh, agile, memiliki mental yang kuat, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, serta mampu bekerja secara tim, serta memiliki kecerdasan emosional yang mumpuni. Kemudian untuk aspek pimpinan dan jajaran organisasi, komitmen para pimpinan organisasi tentunya sangat dibutuhkan dalam mendukung berbagai keputusan strategis organisasi yang berbasis kompetensi dan talenta tersebut. Jamal Lin Jompa, MSc, beserta para wakil rektor, dan kepada para rektor Unhas pada masanya yang telah memberi apresiasi sejak awal menjadi dosen di Universitas Hasanuddin hingga saat ini. Kemudian Ketua Majelis Wali Amanah Unhas beserta anggota, Ketua Senat Akademik beserta anggota, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin, Ketua dan anggota Senat Fakultas Ekonomi Bisnis yang telah banyak memberikan koreksi atas naskah pidato ini dan menyetujui pengusulan pengangkatan saya menjadi guru besar di tingkat fakultas, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Profesor Dr. Abdurrahman Kadir SMSI serta para dekan FEB pada masanya, kemudian
para wakil dekan, ketua dan sekretaris gugus penjaminan untuk peningkatan reputasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, unsur pimpinan lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ketua sekretaris departemen, ketua program studi pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tenaga kependidikan, para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kepada Direktur SDM Unhas, kemudian kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan karir saya, Profesor Dr. Haji Karim Saleh, yang mendorong saya untuk berkarir sebagai dosen, guru saya yang senantiasa memotivasi saya, memberi bantuan ketika saya lanjut studi, mohon maaf, Profesor Dr. Jabir Hamzah MA, kemudian almarhum Dr. Haji Fathah Kadir, kemudian para kolega dosen sebagai tim dalam berbagai penugasan kampus. Terima kasih kepada Ibu Grace yang sudah juga menjadikan saya sebagai tim dalam penelitian fundamental kolaborasi. Terima kasih juga mendalam kepada saya haturkan kepada ketua dan sekretaris beserta rekan anggota Senat FEB Unhas. Terima kasih kepada rekan kolega FEB, ketua Departemen Manajemen Sekretaris Departemen Manajemen dan rekan-rekan seperjuangan di Departemen Manajemen Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian kepada para staf TNI, kepada dan tak lupa saya haturkan juga terima kasih kepada sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan di dalam lembaga akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen dan Bisnis Lamemba yang saya hormati dan banggakan, Ketua Dewan Kehormatan Pak Peri Warjio PhD yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sekaligus sebagai Ketua IC beserta sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan Lamemba yang terdiri dari Ketua AFEB Prof dan anggota AFEB Prof Dr. Rahman Kadir SMSI dan Ketua IAI, Ketua AFEB, Ketua Dewan Pengawas beserta sekretaris anggota, Ketua Majelis Akreditasi Lamemba Profesor Dr. Dian Augustia beserta sekretaris anggota, terkhusus kepada Ketua Dewan Eksekutif Lamemba dan meluangkan waktu untuk hadir, Prof. Dr. Ina Primiana. Terima kasih Prof sudah hadir sebagai tamu kehormatan. Kemudian kepada Profesor Kristantius Atmaja sudah hadir pula. Terima kasih Prof. Kemudian kepada Profesor Dr. Edi R. Rashid sebagai sekretaris Lamemba. Terima kasih. Dan tim yang membanggakan Mas Adit, Mas Agung, Mbak Nurina dan Mas Aris dan beserta staf. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua kita perjuangkan untuk mutu yang luar biasa. Terima kasih atas kekompakan dan kebersamaan kita bersama selama ini. Terkhusus kepada yang teramat saya kasihi dan muliakan Mama tercinta almarhum Siti Mariamah, Eyang, Papa tercinta almarhum M. Yusuf Wahab. Doa-doa terbaik, keberkahan insya Allah akan senantiasa tercurah kepada Eyang berdua di sana. Terima kasih pula sebesar-besarnya kepada mertua saya almarhumah Hajah Naimah Matar serta ayahanda Haji Hamzah. Kemudian saudara-saudaraku tercinta, Mas Lukman, Mas Irwan almarhum, Mbak Ina Sufyana, Mas Ibram, Syarifuddin Yusuf, Dr. Ida Nurhaida Yusuf, para ipar tercinta Zamia Hamzah, Radi Hamzah dan yang sudah hadir, Kak Fatma, terima kasih. Teristimewa kepada suamiku tercinta, mohon maaf Bapak tidak bisa hadir, tidak berkenan hadir pada pagi hari ini karena kebetulan waktunya juga, mohon maaf ini Bapak Rektor, dan sebagai ucapan selamat nanti akan kami tayangkan ucapan selamat tersebut dari pihak-pihak yang kami undang dari Mahkamah Konstitusi kepada kedua anak-anakku tercinta Muhammad Taufik Anugrah Guntur dan Muhammad Tauhid Ishak Guntur dan Lisa Bidani. Pencapaian Mama ini untuk Mama berikan kepada kalian semua. Terima kasih kepada semua pihak yang dalam tulus ikhlas telah membantu secara fisik dan doa yang tidak sempat disebutkan satu persatu, dan kesempatan ini
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kata dengan mengucapkan syukur dan tiada terhingga. Terima kasih yang tiada tara, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pidato guru besar merupakan langkah awal untuk mengembangkan dan mengampu amanah dalam dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Demikian pidato pengukuhan guru besar saya sampaikan di hadapan rapat senat akademik luar biasa ini. Terima kasih atas perkenan dan perhatiannya, dan dengan segala kerendahan hati saya mengaturkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan dan kehilafan dalam acara penyampaian pidato pengukuhan guru besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho serta petunjuk pada langkah kami dan langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan dan penerimaan sebagai anggota Dewan Profesor Universitas Hasanuddin kepada Profesor Dr. Ria Mardiana Guntur, SE MSI CHRM. Semoga ilmu dan pengalaman yang dimiliki dapat bermanfaat serta menjadi motivasi untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Ria. Mudah-mudahan tidak ada yang luput.